Just wanna be with you. Baik, selamat siang teman-teman. Agak beres dimanapun kita berada ya. Pada pagi hari ini, ya, siang hari ini yang sangat panas ini, saya mau menyampaikan beberapa hal ya terkait dengan penyakit yang mungkin banyak ditakuti oleh kaum wanita ya, terutama bagi remaja sampai di ibu-ibu muda ya. Jadi untuk penyakit yang mau saya sampaikan pada siang hari ini terkait dengan kanker payudara ya. Jadi untuk yang sudah berkeluarga ya, mungkin kanker payudara ini jadi momok yang sangat mengerikan ya. Nah, jadi perlu ibu-ibu ketahui, bapak-bapak juga bisa mengalami ya. Perlu diketahui bahwa kanker payudara ini itu ada hubungannya dengan apa yang sudah saya sampaikan kemarin ya, yaitu adalah di saraf kejepit. Ini berkaitan dengan sesuatu hal, yaitu amarah kita yang kita pendam pada pasangan kita ya. Jadi kita biasa jengkel, kita biasa marah, kita biasa ya menyampaikan unek-unek kita ya. Nah, itu kalau berlangsung lama itu biasanya nanti lama-lama kalau tidak digubris atau suaminya atau istrinya cuek gitu kan, ya lama-lama jadi mau tidak mau itu jadi dipendam ya. Jadi biasanya kita hanya bisa mendam marah itu ya, kita diamkan saja, tetapi dalam hati kita marah atau kita masih jengkel ya, sehingga lama kelamaan itu akan berubah ya. Marah itu, ekspresi itu atau energi marah itu akan berubah menjadi sel-sel kanker itu ya. Nah, biasanya dimulai dari di tulang belakang ya, nanti bergerak ke arah depan ke payudara biasanya, karena kita menyimpan marah itu pada pasangan kita ya, di bagian dada sini kan gitu ya, untuk yang ibu-ibu ya atau wanita ya, biasanya seperti itu. Nah, kemudian atau sebetulnya bukan marah ya, hanya ingin mencari perhatian saja karena pasangannya terlalu cuek. Nah, itu biasanya berlagak mengeluarkan suara keras atau memancing ataupun ya bahasanya macam-macam. Nah, sehingga terkesan emosi ya. Untuk penanganannya ya, jadi yang pertama tetap kita harus percaya pada dokter ya. Kita juga bisa berobat ke dokter terkait dengan kesehatan kita ya. Nanti tergantung dari dokter biasanya untuk menyarankan kita apa. Kalau menyarankan kita berobat ataupun dioperasi ya, kita harus ikuti ya. Nah, kemudian yang kedua tetap ya, kita harus mengerti dan memahami sumber atau dasar permasalahan kita adalah tadi salah satunya di emosi ya. Dari segi emosi ini ya, kita bisa belajar sedikit demi sedikit mengurangi rasa jengkel kita atau rasa ya marah kita kepada pasangan kita, yang nantinya akan bisa kita kurangi ya dengan cara tadi terbiasa ya. Kalau kita sudah belajar berlatih untuk tidak marah, insya Allah itu akan berkurang ya penyakitnya dan juga efek samping dari penyakit tersebut ya. Karena kalau kita biarkan kanker ini kalau sudah menyebar ke tulang belakang dan lain-lain, bisa masuk ke mempengaruhi ke leukosit dan trombosit kita ya, itu sudah makin parah lagi, apalagi sudah masuk ke hati, jantung dan lain-lain. Makanya sebelum makin parah kita antisipasi dengan cara itu tadi, kita tahu penyebabnya ya. Nah, yang selanjutnya setelah kita tahu, kita mencoba untuk mengurangi marah kita kepada pasangan ya. Yang terakhir yaitu bisa kita lakukan dengan meminta maaf kepada pasangan kita ya.
Jadi minta maafnya dengan tulus, ya jangan diulangi lagi, dan juga memohon ampun kepada Yang Maha Kuasa. Ya, efek yang lebih jauh lagi dengan kita seperti itu, tubuh kita akan tersugesti. Ya, tubuh kita akan tersugesti menjadi tubuh yang lebih baik, sehat, dan juga lebih bermanfaat lagi. Ya, dan juga bisa kita lakukan dengan ditunjang dengan pengetahuan kita, ya kita mencari pengetahuan lain ya terkait dengan seputar keagamaan, ya sehingga kita mengerti, oh ternyata apa yang kita lakukan selama ini kurang tepat, ya bukan terus kita menolak ataupun kita merasa wah saya tidak pernah seperti itu bukan saya tidak seperti itu, yaitu malah justru kita tidak mengakui, ya sehingga kita melawan apa? Melawan ilmu-ilmu yang kita dapatkan, ya yang bisa kita pelajari, yaitu tadi semakin banyak kita memendam emosi, pasti akan banyak hal yang terjadi pada tubuh kita, ya. Nah kemudian satu hal lagi perlu dipelajari dan dicari, circle-circle yang membuat kita itu bisa mengerti dan menghargai peran masing-masing pasangan kita, ya. Jadi sekecil apapun peran yang dilakukan oleh pasangan kita, ya sebisa mungkin kita apresiasi, ya jangan kok dikit-dikit jengkel, nggak sesuai dengan perasaan, ya jengkel. Nah itu yang akan membuat kita itu seolah-olah tidak menghargai pasangan kita, ya. Dan terakhir juga minta doa restu pada orang tua. Mohon maaf juga apabila ya kita merasa pernah melakukan kesalahan kepada orang tua, ya dengan begitu secara tidak langsung ya kita tersugesti untuk menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga penyakit kanker tadi akan lama-lama sembuh ya dengan sendirinya, ya tetapi tetap sembuhnya itu dari berkah dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, ya. Mungkin itu saran dan masukan yang bisa kita sampaikan, ya semoga dengan begitu ada teman-teman di luar sana yang bisa mengikuti dan bisa sembuh dari penyakit yang saya sampaikan tadi, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam gak beres.